إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد أيها الحاضرون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين فيا عباد الله أوصيكم بالنفس وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan membaca lafaz alhamdulillahirabbil alamin, karena dengan nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita, mulai dari nikmat kesehatan, kekuatan, kesempatan, sehingga dengan nikmat inilah kita masih bisa gunakan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nikmat yang Allah berikan kepada kita itu membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita, maka Allah akan tambahkan. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Lalu kemudian kapan kita mengkufuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka Allah persiapkan siksaan yang sangat pedih bagi mereka yang enggan bersyukur kepada Allah. Semoga di hari yang mulia ini kita berharap dan berdoa kepada Allah, semoga kita termasuk hamba Allah yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Kemudian khatib mengajak kepada seluruh yang hadir untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Karena takwa inilah yang akan menjadi bekal kita setelah kita meninggalkan dunia ini. Kalau sekiranya malam ini kita meninggalkan dunia ini, maka besok setelah dikebumikan kita bisa merasakan apa yang telah kita persiapkan untuk itu. Sebagaimana kita manusia biasa, ketika hendak ingin melakukan perjalanan atau safar, maka tentu yang pertama kita persiapkan bekal apa yang harus saya bawa. Begitu juga perjalanan kita menuju akhirat, perjalanan yang sangat panjang, maka perlu juga kita pikirkan bekal apa yang harus saya persiapkan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keterangan kepada kita di dalam Al-Qur'an bahwa bekal yang tepat kita yang akan kita bawa setelah kita meninggalkan dunia ini, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Persiapkan bekal kalian, kata Allah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Takwa itu apa? Takwa adalah menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Pahala dari apa yang kita lakukan dalam ketakwaan ini, inilah yang akan menjadi bekal kita setelah kita meninggalkan dunia ini. Ketika kita menjalankan perintah Allah, maka itu akan menuai pahala. Dan ketika kita menjauhi segala larangan Allah dengan karena takut kepada Allah, itu pun juga menuai pahala. Maka pahala inilah yang menjadi bekal kita setelah kita meninggalkan dunia ini. Allah menciptakan hidup dan mati. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Pada hakikatnya Allah menguji kita manusia bahwa siapa nanti akan lebih baik amal salehnya, amal kebaikannya setelah meninggalkan dunia ini. Namun kaum muslimin rahimakumullah, untuk menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah tidaklah mudah. Ada banyak tantangan dan rintangan yang harus kita lalui atau yang Allah berikan kepada kita.
Tapi tujuan dari ujian yang Allah berikan kepada kita ini sebenarnya bukan karena Allah tidak sayang kepada kita, tapi karena Allah membimbing kita bagaimana akar keimanan kita semakin kuat kepada Allah. Ibarat emas, ketika kita ingin mengetahui atau menguji keaslian emas itu, maka biasanya ditempah dulu, dibakar dulu. Begitu juga dengan takwa kita kepada Allah. Allah akan mendatangkan ujian yang bertubi-tubi untuk menguatkan akar keimanan kita. Karena ada orang kaum muslimin rahimakumullah, ahli ibadah, tapi ketika diuji oleh Allah, maka dia tidak tahan banting dengan ujian yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan ujian itu membuat dia kufur dan jauh dari Allah, akhirnya meninggalkan ibadah yang selama ini dia lakukan. Jadi menjadi pribadi yang beriman bukan hanya sekedar jadi ahli ibadah, tapi juga persiapkan diri kita bagaimana mental ini kuat ketika sewaktu-waktu Allah memberikan ujian untuk membimbing kita, untuk menguatkan akar keimanan kita. Ibarat pohon, semakin tumbuh tinggi menjulang ke angkasa, maka pasti semakin banyak pula angin yang menerpa. Disitulah kita lihat bagaimana kekuatan akar dari pohon tersebut. Apakah tahan banting ketika ada angin atau badai yang mengenainya. Begitu juga dengan iman kita dan ketakwaan kita. Semakin kita menjadi pribadi yang bertakwa, maka Allah pasti menguji kita. Disitulah kita lihat bagaimana akar keimanan mereka, apakah tetap kokoh dan tidak goyah. Jadi itulah hakikatnya kaum muslimin rahimakumullah. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menguji kita? Bukan karena Allah tidak sayang kepada kita, justru karena Allah sayang dan peduli kepada kita, Allah menguji kita. Allah subhanahu wa ta'ala kalau tidak memperdulikan lagi hambanya, itu kadang-kadang Allah cuek saja kepada hambanya. Kalau kita melihat di luar sana ada orang yang dipenuhi dengan kesenangan-kesenangan dunia, tapi dilihat dari ibadahnya jauh dari Allah. Tidak pernah kita melihat beribadah, tapi penuh dengan kesenangan-kesenangan dunia. Maka itu pertanda bahwa hamba tersebut, orang tersebut telah tidak dipedulikan lagi oleh Allah. Kita melihat ada orang tidak pernah sholat, tapi rezekinya naik terus, rezekinya jadi terus. Kita ini yang selalu sholat, berjamaah, menjaga sholat, kadang-kadang kita penuh dengan ujian dan cobaan. Kita tidak usah iri dengan orang seperti itu yang tidak sholat tapi rezekinya naik terus. Karena itu pertanda bahwa Allah memang memberikan dunia dan tidak perlu lagi kepada hambanya. Kita melihat ada orang tidak pernah puasa, apalagi puasa Ramadan, tapi badannya sehat. Tapi ada orang yang rajin puasa, tapi kadang sakit-sakitan. Itu juga orang yang tidak dipedulikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada lagi orang yang tidak pernah bersedekah, menyumbang, tidak pernah berinfak, apalagi mengeluarkan zakat, tapi hasil panennya, hasil usahanya naik terus, meningkat terus. Itu ciri-ciri orang yang tidak dipedulikan lagi oleh Allah. Jadi memang wajar kalau Allah tidak peduli lagi kepada hambanya, maka Allah berikan dunia kepada dirinya. Lalu pertanyaannya, kenapa Allah berikan dunia kepada mereka? Kita saja ini yang beriman kepada Allah setengah mati mencari dunia, kesenangan dunia. Lalu kenapa Allah begitu mudahnya Allah berikan mereka kesenangan-kesenangan dunia? Jawabannya kaum muslimin rahimakumullah, karena dunia di sisi Allah tidak ada nilainya. Andai kata dunia ini, kata Rasulullah, bernilai di sisi Allah, anggaplah sama nilainya selembar sayap nyamuk, maka jangankan orang kafir, orang yang tidak sholat pun Allah tidak berikan nikmat dunia kepada mereka. Lalu kenapa Allah berikan dunia kepada mereka yang tidak sholat, yang kufur? Itu karena Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dunia tidak ada nilainya di sisi Allah. Maka dari itu kaum muslimin rahimakumullah, itulah kenapa Allah menguji kita, pertanda bahwa Allah ingin menguatkan akar keimanan kita. Selanjutnya kenapa Allah menguji kita? Allah menguji kita kaum muslimin rahimakumullah karena Allah ingin mengangkat derajat kita. Kita tahu mungkin anak sekolahan, anak sekolah ketika ingin naik ke tingkat selanjutnya, naik kelas, maka pasti diuji oleh gurunya. Kenapa diuji oleh gurunya? Ingin kita lihat bagaimana kualitas anak tersebut. Apakah ketika melalui ujian nanti dia lolos? Maka ketika dia lolos Allah angkat derajatnya.
Begitu juga dengan kita. Kita hidup di muka bumi ini tidak jauh beda dengan anak SD atau seorang siswa atau siswi yang sedang sekolah saat ini. Kita ini sementara ujian, kaum muslimin rahimakumullah. Yang namanya ujian kadang-kadang beda mata pelajarannya. Demikian juga kita. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin. Allah akan menguji kita dengan rasa takut, rasa lapar, kehilangan jiwa, kehilangan harta, kehilangan jabatan. Allah juga akan menguji kita dengan gagal panen. Begitu juga dengan siswa dan siswi di sekolah, diuji oleh gurunya dengan ujian matematika, ujian bahasa Indonesia, ujian fisika. Begitu juga dengan kita yang hidup di muka bumi ini. Kita ini sedang ujian. Disinilah kita lihat nantinya siapa yang lolos, siapa yang tidak. Biasanya kalau siswa dan siswi di sekolah setelah ujian itu mereka libur. Sama dengan kita. Ketika kita telah selesai sukses menyelesaikan ujian kita di dunia ini, maka tibalah ajal. Tibalah ajal. Kemudian kita berpindah ke alam selanjutnya, namanya alam barzah, alam penantian. Sebagaimana anak sekolah ketika dia libur, setelah dia libur mereka menunggu panggilan, kapan lagi kita dipanggil masuk ke sekolah untuk mengetahui pengumuman atau menunggu pengumuman siapa yang lulus, siapa yang tidak. Begitu juga dengan kita. Setelah kita nanti pindah di alam barzah, Allah bangkitkan lagi kita. Disitulah nanti diumumkan siapa yang lulus, siapa yang tidak. Jadi maka dari itu kaum muslimin rahimakumullah, kita memahami bahwa ujian yang Allah berikan kepada kita adalah intinya Allah ingin mengangkat derajat kita. Kemudian yang terakhir kaum muslimin rahimakumullah, kenapa Allah menguji kita? Karena Allah ingin menambah pahala amal kebaikan kita. Karena yang namanya ibadah bukan hanya sekedar solat yang kita lakukan, bukan hanya sekedar puasa Ramadan, bukan hanya sekedar haji dan lain-lain sebagainya. Tapi ketika Allah memberikan kita ujian dan musibah, lalu kemudian kita sabar menerimanya dengan lapang dada, maka Allah pun memberikan pahala yang besar karena kesabaran kita. Jadi ada orang yang bersabar karena menjalankan perintah Allah, ada juga orang yang bersabar karena berusaha menjauhi larangan-larangan Allah dan diberikan pahala untuk itu. Dan ada juga orang yang bersabar ketika diberi ujian dan musibah oleh Allah, dan Allah pun berikan pahala atas kesabarannya itu. Ya. Jikalau sekiranya ada manusia yang tidak diuji lagi oleh Allah, maka tentunya seorang nabi dan rasul pada zaman dahulu tentulah tidak mungkin diuji oleh Allah. Tapi ketika kita melihat sejarah kaum muslimin rahimakumullah, sejarah para nabi dan rasul terdahulu, bahkan mereka ujiannya lebih besar, bahkan lebih hebat dibandingkan kita-kita sekarang ini. Allah memberikan ujian kepada hambanya tentu sesuai dengan kualitas keimanan mereka, kemampuan mereka. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bahwa Allah memberikan ujian kepada kita itu tidak melebihi dari batas kemampuan kita. Ini yang kita perlu pahami. Dan yang namanya ujian Allah berikan kepada kita tidak selamanya begitu terus sampai kita meninggal atau permanen sampai kita meninggal, tidak. Bahkan setelah kita diuji oleh Allah, maka Allah ganti dengan ujian-ujian yang lain. Bahkan ada ujian yang paling hebat yang Allah berikan kepada hambanya, yaitu ujian berupa kenikmatan. Ya, ini yang paling banyak hamba Allah yang tidak lulus. Karena kata Rasulullah dalam hadisnya bahwa ketika umatku diuji dengan kesusahan, kesedihan, banyak yang lulus, banyak yang sabar. Tapi ketika Allah mengganti ujiannya dengan kesenangan dunia, di situ banyak yang gagal. Ternyata betul kaum muslimin rahimakumullah. Kadang-kadang banyak saudara kita ketika dipenuhi dengan kesenangan-kesenangan dunia, yang dulunya ketika dia susah rajin ibadah, ketika diberi dunia oleh Allah, justru membuatnya sibuk dengan urusan dunianya, sibuk dengan kesenangan dunianya. Akhirnya mereka sedikit demi sedikit meninggalkan ibadah. Mungkin awalnya dia menunda-nunda, dan akhirnya pun dia meninggalkan satu persatu, dan akhirnya pun meninggalkan 100% dari ibadah yang telah dia lakukan sebelumnya. Ini ujian yang paling berat, ujian yang Allah berikan berbentuk dengan kesenangan-kesenangan dunia. Jadi semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengukuhkan keimanan kita, memberikan kita ujian dan musibah yang Allah berikan kepada kita, menjadikan itu semua mengangkat derajat kita. Lalu kemudian semoga ujian yang Allah berikan kita saat ini, Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd, faya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala fima amar wa antahu amma naha anhu wa hadzar. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla 'ala nabiyhi qadima faqala ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul azim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allahumma ighfir lana lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'waya qadil hajat. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhashshu'ana wa ta'budana wa tammim taksirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma nawwir qulubana bit taufiq wal hidayati syirka wal munkarat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.